sebulan terakhir lah kita katakan seperti itu di beberapa ruas jalan Jakarta. Evaluasi apa yang sudah didapatkan sendiri oleh dari Mas sendiri mengkaji dari rapat yang dilakukan? Ya, dari evaluasi ya memang ada efektivitas ya dalam proses penerapan ganjil genap dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan rangka menurunkan emisi karbon dioksida maupun juga dalam konteks menurunkan penggunaan BBM. Kalau kita lihat satu persatu efektivitasnya adalah upaya menurunkan emisi karbon dioksida dalam konteks gerakan global yang menurunkan emisi karbon dioksida dalam mencegah global warming itu penurunannya sekitar 28% ya, jadi cukup efektif. Sekalipun sesungguhnya masih bisa didorong lagi sampai dengan sekitar 46%. Nah, tetapi kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal kendala yang menyebabkan itu tidak efektif menjadi 46% penurunan karbon dioksida. Itu antara lain karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan ganjil genap ini gitu ya. Mereka masih berusaha untuk melipir sekalipun nomor kendaraan tidak sesuai dengan tanggal gitu. Nah, kemudian juga dalam konteks efisiensi BBM ada penurunan sekitar 1,8 juta kiloliter sampai dengan 2,9 juta kiloliter itu per tahunnya. Kalau kebijakan ini diterapkan terus-menerus selama 1 tahun. Jadi artinya memang sangat efektif, ada efisiensi BBM yang sangat besar sekali. Dan kalau dirupiahkan itu nilainya 12 triliun sampai dengan 19 triliun rupiah. Jadi angka yang sangat besar sekali. Nah, namun dalam konteks local air pollution atau pencemaran udara setempat ya, yang parameternya adalah partikel debu atau PM10 mikron, PM10, PM2,5, hingga sulfur dioksida, kemudian hidrogen dioksida, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada hidrokarbon ya. Nah, sayangnya untuk local air pollution penurunannya sangat kecil, hanya tidak sampai 16%, yaitu ada 14,79%. Tetapi apapun juga, usaha ganjil genap ini ternyata juga punya implikasi yang positif dalam konteks untuk pengendalian pencemaran udara lokal. Nah, pencemaran udara lokal itu efeknya adalah tingginya angka sakit atau penyakit karena pernafasan ya, karena penyakit pernafasan, misalnya asma, kemudian juga bronkiopneumonia, bronkitis, ada COPD, kemudian sampai dengan jantung koroner, sampai juga berbagai sakit atau penyakit kanker ya, itu juga karena dipicu bentuknya. Tadi Mas dikatakan juga kan selain memang ada penurunan polusi di beberapa ruas jalan yang ganjil genap, tetapi di jalur alternatif itu malah justru meningkat. Kalau menurut Mas sendiri itu seperti apa Mas? Dan angkanya berapa persen peningkatan di jalur alternatif sendiri? Di jalur alternatif kan begini, kalau efektif bahwa ini akan ganjil genap efektif diberlakukan secara total, sesungguhnya akan ada efektivitas 50% kan, tetapi karena deviasi dan sebagainya, kalau dari hitungan kami itu maksimal hanya 46,62% gitu. Nah, tapi faktanya saat ini dari kajian kami hanya 28% gitu. Nah, berarti yang melipir dan sebagainya yang tidak patuh itulah yang menyebabkan berbagai hal, termasuk peningkatan pencemaran udara di kawasan lain ya. Artinya kemacetan dan pencemaran udara ini hanya berpindah ya dari tempat diterapkannya ganjil genap ke tempat-tempat yang tidak diterapkan kebijakan ganjil genap. Nah, itu ya totalnya sekitar 18% itu. Jadi 18% mereka kategorinya tidak patuh tadi gitu, tidak mematuhi regulasi ketentuan, sehingga mereka mencoba melipir, yang akhirnya ini akan menyebabkan kemacetan di tempat lain dan juga peningkatan pencemaran udara di tempat lain. Sama ini Mas tadi kan terkait dengan penggunaan BBM itu katanya menurun dalam 1 tahun bisa sampai sekitar 19 triliun. Nah, untuk dalam 1 bulan ini sendiri sudah ada kajian belum Mas berapa kiloliter yang berkurang atau berapa secara rupiah itu berapa untuk 1 bulan ini? Kalau 1 bulan ini ke sekitar, kalau dirupiahkan ya, dirupiahkan sekitar 1,2 triliun. Cukup besar itu, cukup besar nilainya. 1 bulan bisa menghemat 1,2 triliun adalah angka yang sangat besar. Terima kasih Mas. Sama-sama.